Secara alami tunas air itu pasti tumbuh lebih dulu. Ya, kalau kita mau menumbuhkan tunas airnya harus dibuang. Biar seperti ini. Kalau dibiarkan seperti ini, tunas batnya nggak bakalan bisa tumbuh. Ya, wes pinter kabeh pokoknya. Insya Allah saya anggap sudah pinter semua lah. Ya, saya anggap teman-teman di sini materi dasarnya sudah pinter semua. Ya, untuk mencapai hasil yang bagus yaitu tetap pemupukan penting. Gunakan pupuk etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan. Keunggulan menggunakan pupuk pertumbuhan saya adalah tanaman pertumbuhannya cepat, bagus, dan mudah berbunga dan berbuah. Ojo muter-muter tunas air terus, nanti pinternya angel ya. Tunas air itu ya tunas alami teman-teman. Tunas alami, kalau tidak dibuangin dia hidup kok. Ya, seperti itu. Yang sulit tunas bat. Tunas bat itu kalau teman-teman ingin menghidupkan tunas bat harus memilih membuang tunas air. Nah, sampai kapanpun tunas bat nggak bakalan pecah kalau di sini masih ada tunas air. Makanya untuk menumbuhkan tunas bat, tunas air harus dibuang. Ya, tunas air harus dibuang. Seperti itu. Ya, ini penting sekali untuk teman-teman semua yang belajar menanam tanaman anggur. Kalau habis melakukan pembatasan tersier, tumbuh seperti ini harus dipotong. Dipotong, ini kan tumbuh nih. Ini dipotes. Nah, ini tumbuh, dipotong. Jangan dibiarkan liar. Tanaman anggur itu perlu pengontrolan. Tanaman anggur perlu pengontrolan. Ya. Assalamualaikum Mas Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat dan tunas bat itu apa? Manfaat tunas bat. Tunas bat adalah tunas potensial yang mengeluarkan bunga dengan bagus. Kalau teman-teman ingin mendapatkan kualitas buah dan bunga yang bagus, maka melalui tunas bat. Manfaat tunas bat itu begitu. Ya. Tunas bat ini untuk mendapatkan kualitas bunga yang bagus. Semakin besar mata bat, maka semakin besar pula bunga yang akan kita dapat. Ibarat teman-teman sudah punya istri. Kalau istrinya hamilnya gede, anaknya pasti gede. Kalau istrinya hamilnya kecil, ya bayinya kecil. Makanya tunas bat ini sangat penting sekali untuk dipahami teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti ketika teman-teman mau membuahkan tanaman anggur itu dipilih tunas bat yang potensial. Sudah paham? Semoga berkah selalu. Nah, makanya tunas batnya itu hati-hati, jangan sampai pecah sebelum waktunya. Caranya gimana? Ditahan dengan tunas air. Kapan kita memecahkan tunas bat? Ketika kita ingin membutuhkan pembungaan. Yo nanti kamu tahu kan? Tanya, kamu tahu besar dan kecil tidak? Ya, sampean tahu besar dan kecil tidak? Ya, tahu besar dan kecil enggak? Kalau enggak tahu besar dan kecil, yo repot memang. Ya, seperti itu. Ya, kamu nanya dulu di rumah sudah punya anggur belum? Ya, di rumah sudah punya anggur belum? Kalau belum punya anggur, praktek susah teman-teman. Praktek susah. Harus teman-teman punya tanaman anggur sambil mengikuti edukasi saya, sambil dipegangin tanamannya. Insya Allah nanti langsung paham, langsung pinter. Ya, kalau sama-sama bayangin nanti repot. Ya, punya pemula, alhamdulillah. Kalau teman-teman punya itu sambil live begini, teman-teman datang di tanamannya. Apa yang saya praktekin, saya megang apa, teman-teman ikut megang. Insya Allah nanti berkah. Masih 3 daun. Nah, kalau masih 3 daun, baru beli kok 3 daun ini. Sampean jangan-jangan salah beli bibit ini. Sampean jangan-jangan salah beli bibit. Ya. Beli bibit kok baru 3 daun. Punyaku lagi dipegangin, Bang. Alhamdulillah, biar energi yang saya sampaikan tadi bisa menular dan nanti menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Etalase 5 sama 7 caranya disatuin caranya. Oh, berarti untuk fungsida dan insektisida. Fungsida dan insektisida. Nah, 6 Oh, 5 dan 7. Nah, fungsida dan insektisida.
Untuk fungsida adalah jamur, untuk menangani masalah jamur pada tanaman anggur teman-teman. Dan untuk insektisida adalah untuk menangani hama. Caranya gimana? Ambil air 1 liter, masing-masing kasih 1/4 mili lalu campurkan. Dipegangin siapa? Sampean toyo. Sampean ini kan lihat lab saya nih. Ya, lihat lab saya biar cepet paham mana primer, mana sekunder, mana tersier. Tanaman anggurnya itu dihadepin gini loh. Ya, sambil pegang HP dihadepin. Oh, ini toh yang dibilang Bang Al primer. Oh, ini toh yang dibilang Bang Al sekunder. Oh, ini toh yang dibilang Bang Al tunas air. Oh, ini toh yang dibilang Bang Al tunas bat. Nah, langsung pinter teman-teman. Lalu dikasih pupuk NPK. Kalau saya tidak menggunakan pupuk NPK, tetapi menggunakan pupuk etalase 1. Pupuk etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan, sengaja yang saya racik khusus untuk mempercepat pertumbuhan dan pembungaan. Ya, pupuk etalase 1. Buat teman-teman yang yang lagi memproses nanam tanaman anggur, kondisi tanaman anggurnya saat ini baru pindah tanam, silahkan gunakan pupuk etalase 1. Pupuk etalase 1 ini bukan hanya sekedar NPK saja. Kalau ditanya ada NPK-nya Bang? Ada, setiap pupuk ya pasti ada NPK dong. Karena NPK ini adalah perpaduan antara unsur nitrogen, fosfat, dan kalium. Ya, unsur fosfat dan kalium. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Kalau tanaman teman-teman baru pindah tanam, silakan gunakan ya 1 paket isinya 4 picis. 1 paket isinya 4 picis, ambil 1 picis dilarutkan dengan air berapa? Dengan air yaitu 10 liter. 10 liter, sisanya nanti sisa pemupukan boleh disimpan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli bibit anggur malah patah semua. Beli bibit anggur patah semua. Kenapa? Ya, belinya di mana ya? Kalau teman-teman patah enggak apa-apa. Tanaman anggur itu yang penting hidup ya. Patah enggak apa-apa, nanti mudah kok tumbuh tunas air lagi ya. Mudah nanti tumbuh tunas lagi. Ojo guyu toh Mbak Siti Ini liter anggurnya cuma 3 daun kebanyakan. 10 liter ini gini loh abangku. Abang. Ini air 10 liter. Air 10 liter. Terus dikasih 1 picis. 1 picis. Ya, kalau anggurnya masih kecil, masa 10 liter mau dikasih semua? Contohnya ini. Mau kalau 1 picis ya kita kasih segini lah. Segini aja kebanyakan. Nah, kita siram segini. Terus sisanya gimana? Sisanya simpan. Sisanya simpan, besok untuk gunakan nyiram lagi, sedikit lagi. Gitu loh teman-teman. Jadi irit. Ini bisa berapa kalau tanamannya masih kecil seperti itu? Ya, kalau di polybag seperti itu ini bisa 1 bulan. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Saya lagi jualan teman-teman, jadi tidak bisa banyak semua pertanyaan saya jawab ya. Karena kalau saya jawab nanti saya kena pelanggaran ya, panduan komunitas. Jadi setiap pertanyaan tidak saya jawab. Jadi teman-teman, intinya saya dari Pemalang, Jawa Tengah ya, Pemalang, Jawa Tengah. Iya, disiram pupuk, air pupuk aman karena pupuknya sudah saya racik khusus. Tapi sebelumnya saya kepengen tahu tanaman sampean ini aku curiga beli bibit kok baru 3 daun, itu bibit apa itu ya. Kalau beli bibit anggur, saran saya teman-teman minimal ya, minimal sudah 1 meter lebih ya, sudah 1 meter lebih. Kalau beli bibit kok baru 3 daun, aku curiga anggur sampean ini anggur apa? Belinya di mana? Ya, jadi buat teman-teman, aku ingin teman-teman tuh sukses. Aku ingin teman-teman tidak buang duit hasil. Saran saya, kalau teman-teman ingin belilah bibit, perawatannya lebih, ya paling tidak bisa komunikasi setiap hari seperti ini. Jadi bisa membantu teman-teman semua ya. Bisa membantu teman-teman semua supaya aku kok lagi ngintip-ngintip ada stroberi yang berbunga teman-teman ya. Terus
Terus teman-teman jadi bisa bertanya-tanya, sehingga apa? Sehingga teman-teman itu berhasil ya. Seperti itu teman-teman, jangan sampai teman-teman itu siapa yang sebenarnya teman, siapa yang sebenarnya bukan, teman-teman tidak bisa membedakan. Karena apa? Karena tergiur oleh keuangan, tergiur oleh harga ya. Nah, itu biasanya ya. Segala sesuatu yang bagus pasti harganya bagus ya, pasti harganya bagus. Kalau teman-teman kok beli sampai harganya kok lebih tidak umum dari yang umum, ya itu perlu dicurigai ya, perlu dicurigai ya. Edukasinya tujuannya untuk apa? Terus terang, negara kita itu negara yang makmur, gemah ripah loh jinawe, tapi kenapa segala sesuatu kok impor semua? Contohnya buah anggur yang beredar di supermarket semuanya hampir 100% itu didatangkan dari negara lain. Berarti kita enggak punya. Ya, kenapa kok demikian? Karena petani kita tidak berani mengambil spekulasi, tidak berani menanam sesuatu yang mereka tidak ngono. Makanya buat teman-teman, kenapa sih saya kok sekarang edukasi ke anggur, biar negara kita itu tidak impor anggur dan kita punya produksi buah sendiri, hasil sendiri seperti Thailand. Thailand dulu juga begitu teman-teman. Thailand tuh dulu juga begitu, nggak ada anggur. Tetapi setelah berjuang, mereka teliti, mereka ini prosesnya bagus, Thailand sekarang bagus. Ya, aku sendiri korbannya. Oh, sampean korbannya anggur lokal. Wah, emang sampean kok. Enggak apa-apa ya. Semoga teman-teman setelah masuk di live saya mendapatkan informasi, mendapatkan edukasi yang benar, tepat, sehingga teman-teman tidak gampang dibohongin lagi. Betul Om, biar negara kita. Nah begitu. Terus kalau teman-teman punya lahan, saya rekomendasikan, saya sarankan silahkan nanam di lahan yang punya kebun-kebun banyak itu loh ya. Untuk Jawa Tengah yang saya pahami, yang saya pelajari, yang sudah main skala kebun hektaran, itu Rembang teman-teman. Rembang, Jawa Tengah, Rembang, Tuban, itu sudah mulai mereka itu punya tanaman anggur skala hektar ya, skala hektaran luas. Jadi tanaman anggur ini seperti tanaman kelapa teman-teman, tanaman kelapa ya. Jadi buat teman-teman ini bisa diinvestasikan untuk teman-teman, untuk bekal hari tua dan juga untuk anak cucu selanjutnya ya. Kalau daun nguneng itu kenapa Om? Nguneng itu di daun muda atau di daun tua atau kuningnya terserang jamur? Bang Al, aku mau CO tapi bonus interestnya yang varian lain ya. Varian lainnya apa? Aku nggak banyak varian nih Bang. Varian apa yo? Yo nanti coba tak varian Donetski ono ra yo. Aku nggak di tempat yang lain sih Bang, jadi aku nggak ngecek. Kalau di sini belum ada interestnya teman-teman, karena kalau tanaman belum berbuah itu tidak saya interestkan ya. Kalau tanaman belum berbuah belum saya interestkan, jadi saya interestkan di tempat yang lain yang sudah berbuah ya. Jadi buat teman-teman yang menanam tanaman anggur ya, yang menanam tanaman anggur memang perlu kesabaran dan perlu ketelatenan. Daun tua, di daun tua kurang biasanya daun tua itu ada embun tepungnya ndak? Di balik daun ada embun tepungnya ndak? Di balik daun ada embun tepungnya ndak? Kalau di balik daun ada embun tepungnya itu terserang jamur. Ya, terserang jamur, gunakan Amistartop. Ya. Gunakan Amistartop. Tetapi kalau kuningnya kuning tidak terserang jamur, itu namanya waktu seleksi alam. Waktu seleksi alam. Sudah tua, sudah waktunya jatuh. Sudah tua, sudah waktunya jatuh.